Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu buat kita semua. Adik-adik udah gak terasa nih kita 1 minggu lewati bersama dengan Tuhan. Adik-adik semua sehat, semua kuat, semua bersuka cita. Nah hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan menjadi ucapan syukur kita kepadanya. Kita mau bersyukur lewat pujian ini bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Amin. Dia sangat baik dalam kehidupan kita, sudah memberkati dan menyertai sepanjang hidup kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, memberkati kami, mengasihi kami, bahkan sampai hari ini kami merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya hari ini kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau menghafal atau mengucapkan ayat emas. Nah ayat emasnya sedikit berbeda adik-adik. Kenapa? Karena ayat emasnya
kita akan nyanyikan. Wah, pasti seru nih. Jadi adik-adik fokus, perhatian, kita mau nyanyikan ayat emas kita. Nah, ayat emas kita hari ini atau bulan ini terdapat dalam Amsal 7 ayat 1. Amsal 7 ayat 1 bunyinya seperti ini. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekali lagi ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Semuanya ikuti ya. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekali lagi. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Oke, kita bisa ikuti ya. Haleluya. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Oke adik-adik. Nah adik-adik yang ada di rumah udah mulai hafal ya. Udah mulai bisa hafal lagunya, hafal ayatnya. Nah ada minggu-minggu berikutnya kita akan nyanyikan lagi ayat emas ini. Oke? Nah kita mau bersemangat, mau katakan dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan Yesus paling baik deh. Oke? Haleluya. Oke, kita mau tepuk tangan, nyanyikan pujian ini dengan semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, kita puji Tuhan karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
nama Tuhan dipuji. Amin. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus itu baik dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari. Dia sangat baik dalam kehidupan kita, menjaga dan memelihara kita. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan malas, jangan lelah untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita mau angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sama-sama ya adik-adik. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau sekali lagi untuk menyanyikan ayat emas kita. Masih ingat ya? Ya, masih ingat dong. Oke, kita mau nyanyikan satu kali lagi ayat emas kita. Masih ingat ayatnya terdapat di mana? Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Oke, kita sudah mulai hafal ya. Amsal 7 ayat 1.
Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Nah, itu adalah ayat emas bulan ini. Biarlah kita semuanya menghafal ayat ini dan bisa menyanyikannya bersama-sama. Amin. Oke, adik-adik silakan duduk semuanya. Oke, siapkan hati kita. Kita mau datang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita bagi hidup kita. Kita mau katakan pujian, Yesus sayang padaku. Bersama-sama kita nyanyikan pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GTI Bukit Zaitun. Tadi kan adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya adik-adik sudah duduk manis, siapkan catatan yang mau mencatat, siapkan Alkitabnya yang ada di handphone maupun Alkitab yang bentuk kertas ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Eli berharap kita semua, adik-adik semua tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker kalau pergi keluar bersama orang tuanya atau saudara-saudaranya yang lain. Oke, mari kita akan menyiapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan yang akan diberitakan, biarlah kami mengerti dan kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Nah adik-adik, teks kita hari ini yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Nah adik-adik semua bisa buka Alkitabnya atau Alkitab yang ada di handphone, buka di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Nah teksnya hari ini berjudul tentang Timotius, anak rohaninya Paulus. Mari kita baca terlebih dahulu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah adik-adik, di sini tadi kan teksnya Kak Eli sebutkan, yaitu Timotius, anak rohaninya Paulus. Nah adik-adik, apa sih maksudnya anak rohani? Anak rohani itu maksudnya adalah seperti ini adik-adik. Kak Eli kan guru sekolah minggu, ada Kak Indri, ada kakak-kakak yang lain guru sekolah minggu. Nah kami kan punya anak didik. Nah anak didik itu yaitu adik-adik semua yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Nah itu dimaksud dengan anak rohani. Ya kalau dari teks tadi di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 2 tadi, di situ kan ada dua tokoh. Yang pertama Paulus dan yang kedua adalah Timotius. Nah Paulus itu adik-adik, Alkitab mencatatkan dia adalah seorang rasul. Seorang rasul yang dipilih Tuhan untuk memberitakan, mengajarkan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Nah sedangkan Timotius ini adalah anak rohaninya. Anak rohani atau muridnya adik-adik ya, supaya adik-adik mengerti. Muridnya yang diajak oleh Paulus untuk ikut memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Untuk keliling dari kota yang satu ke kota yang lain, supaya Timotius melihat pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Nah demikian adik-adik sekilas ya tentang Paulus dan Timotius. Nah adik-adik, Paulus ini adik-adik memberikan ada dua hal yang Kak Eli ingin sampaikan kepada kita semua untuk kita pelajari. Paulus memberikan sebuah nasihat kepada muridnya yaitu Timotius tadi. Coba mari kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya adik-adik semua buka ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah di situ adik-adik maksudnya latihan badani itu adalah latihan secara jasmani, secara fisik adik-adik. Tetapi nih hal pertama yang Kak Eli ingin sampaikan kepada kita untuk belajar dari seorang Timotius, karena nasihat dari seorang gurunya yaitu Paulus adalah kita melatih diri kita untuk beribadah. Melatih diri kita untuk beribadah adik-adik. Karena mengapa kita harus melatih diri kita untuk beribadah? Karena itu mengandung janji Allah. Baik untuk hari ini maupun untuk yang akan datang. Jadi kalau kita beribadah itu adik-adik, contohnya sekarang kan kita beribadah nih. Jadi itu akan melatih rohani kita. Bukan hanya untuk hari ini, hari Minggu, hari ini ya, tanggal 4 Juli. Tetapi untuk di masa yang akan datang. Kalau adik-adik semua melatih dirinya untuk semangat untuk ikut ibadah. Semangat untuk berdoa. Semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Dan juga melakukan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Yaitu yang pertama, melatih diri kita untuk beribadah. Karena di dalam ibadah ini firman Tuhan katakan mengandung janji adik-adik. Kita tahu ya janji Tuhan itu apa? Contohnya kalau kita sedang sakit,
Kalau kita beribadah, Tuhan pasti sembuhkan kita. Contohnya lagi, nanti kalau kita memiliki masalah, meskipun kita masih kecil, mungkin kita lagi bertengkar sama teman kita, atau sama kakak kita, abang kita. Tapi firman Tuhan yang sudah kita terus dilatih, disiplin, doa, baca firman, beribadah. Nah, kita akan ingat janji-janji Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita jawaban dari setiap persoalan kita meskipun kita masih kecil. Nanti itu akan berlanjut sampai kita dewasa, adik-adik semua. Jadi hal pertama yang kita pelajari dari seorang Timotius adalah melatih diri kita untuk beribadah. Adik-adik semua jangan malas ya beribadah. Beribadah enggak cukup hanya hari Minggu, tetapi juga hari-hari yang lainnya dari Senin sampai Sabtu. Adik-adik bisa mengajak orang tua atau kakak-kakak yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa berdoa, mengajak mereka untuk punya ibadah sendiri dengan keluarga masing-masing. Adik-adik juga bisa minta tolong kepada orang tua untuk bisa membacakan firman Tuhan setiap harinya. Jadi nggak cukup hanya hari Minggu, tidak cukup hanya pada saat online sekolah Minggu saja. Nah, itu yang pertama ya adik-adik ya. Ingat, yang pertama nasihat Paulus untuk Timotius adalah melatih diri kita untuk beribadah. Karena kalau kita beribadah, kita percaya janji Tuhan itu bukannya untuk hari ini, tetapi untuk di masa yang akan datang sampai kita dewasa, sampai kita dipanggil Tuhan kembali ke surga. Nah adik-adik, kalau tadi yang pertama itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, yaitu hal yang kita temukan, kita harus melatih beribadah. Hal yang kedua yang kita mau pelajari dari seorang Timotius karena nasihat dari seorang gurunya, yaitu Paulus, adalah buka di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ya. Di situ dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, di situ adik-adik dikatakan, janganlah seorang menganggap engkau muda. Nah, adik-adik semua di sini semuanya masih muda-muda kan? Meskipun masih kecil-kecil, tetapi kita percaya itu firman Tuhan untuk kita semua. Untuk Kak Eli, untuk kakak-kakak yang lain, untuk adik-adik semua yang ada di rumah juga, dimanapun berada mengikuti ibadah ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi adik-adik kita itu jangan, aku kan masih kecil Kak Eli, jadi aku gak bisa memberikan nasihat kepada orang yang lebih tua. Tidak adik-adik, di sini dikatakan jadilah teladan bagi orang yang percaya. Siapa itu orang yang percaya? Yaitu teman-teman seiman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan juga menjadi teladan bagi mereka yang tidak percaya akan Tuhan. Nah, hal yang kedua yang Kak Eli ingin sampaikan adalah jadilah teladan meskipun kita masih muda. Paulus menasihatkan teladan dalam hal apa adik-adik? Teladan dalam perkataan. Ayo coba adik-adik, apakah kita semua sudah menjadi teladan? Sama ya Kak Eli juga ya. Apakah Kak Eli juga sudah menjadi teladan dalam perkataan? Perkataan contohnya, apakah kita masih suka ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong yang kotor, atau suka mengejek-ngejek orang lain atau saudara-saudara kita yang lain? Nah, adik-adik lebih tahu ya. Mari saat ini kita belajar dari seorang Timotius. Kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Teladan apa lagi yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius? Teladan dalam tingkah laku atau perbuatan kita. Contohnya tingkah laku.
kita tidak boleh mencuri. Itu tingkah laku ya, itu perbuatan ya. Jadi jangan kita suka mencuri, mengambil yang bukan menjadi hak kita. Yang punya orang lain kita ambil tanpa izin. Nah itu kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku atau perbuatan. Teladan apa lagi yang diajarkan oleh Timotius? Teladan dalam kesucian. Kesucian kita. Contohnya kita tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Mungkin di handphone kita. Karena anak-anak sekarang suka kan main games, suka di handphone, di depan laptop, di depan handphone terus. Jadi nanti muncul hal-hal yang tidak baik. Jadi mari kita menjadi teladan dalam hal kesucian kita. Teladan apa lagi? Dalam kesetiaan. Kesetiaan dalam apa adik-adik? Kesetiaan seperti beribadah tadi. Kesetiaan dalam berdoa, kesetiaan dalam merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Nah itulah teladan yang diajarkan oleh Paulus kepada muridnya ya atau anak rohaninya Timotius. Jadi teladan yang kedua yang kita harus pelajari dari seorang Timotius adalah jadilah teladan meskipun kita masih muda. Itu teladan dalam hal rohani kan adik-adik. Contohnya aja di rumah, Kak Eli kasih contoh nih pada adik-adik. Contohnya di rumah ya, teladan secara jasmani. Kalau orang tua kita atau orang yang lebih dewasa meminta kita melakukan sesuatu, kita kan sudah bisa nih. Ada adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa kan menyapu, sudah bisa mencuci piring, sudah bisa ditolongin kerjakan sesuatu untuk orang tuanya. Atau orang tuanya suruh melakukan tugas pekerjaan di sekolah, mengerjakan PR, belajar. Nah kalau kita mau jadi teladan dan kita mau diikuti oleh adik-adik kita yang ada di rumah, kalau kita punya adik kan, kita harus melakukannya adik-adik. Nah itu yang dinamakan teladan. Teladan secara jasmani. Karena kita mau melakukan apa yang disuruh orang tua kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan itu semua, adik-adik kita yang di rumah, kita punya adik kan, oh kita melihat, oh kakaknya mau melakukan apa yang disuruh orang tuanya. Nah adiknya itu bisa mengikuti karena teladan itu adalah merupakan sikap yang baik yang kita tunjukkan supaya orang lain bisa mengikuti kita. Nah itu teladan kan? Nah jadi hal kedua yang kita pelajari dari seorang Paulus nasihatnya kepada Timotius muridnya adalah teladan. Ya jadi adik-adik semua mari kita semua menjadi teladan meskipun kita masih muda. Jadi anak sekolah minggu hari ini kita sudah belajar tokoh Timotius yang merupakan anak rohani dari seorang Paulus. Kita belajar tadi dua hal ya, yaitu melatih kita untuk beribadah. Beribadah ini kita tahu ya, beribadah itu merupakan bentuk kasih kita kepada Tuhan, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena dalam beribadah Tuhan akan mengandung janji dalam kehidupan kita. Ingat ya tadi ya, mengandung janji itu bukan hanya pada hari Minggu ini, tetapi untuk hari ini sampai yang akan datang, sampai kita dewasa nanti. Lalu yang kedua, kita menjadi teladan. Teladan dalam perkataan kita, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kesucian, dalam tingkah laku kita. Oke adik-adik semua, sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Eli juga ingin menyampaikan ayat emas kita untuk bulan ini yang tertulis di dalam Amsal 7 ayat yang pertama. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekali lagi ya, ayat emas kita untuk bulan ini adalah Amsal 7 ayat yang pertama. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku
dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Jadi adik-adik semua, kita simpan perintah Tuhan, kita simpan firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk hari ini dan untuk seterusnya. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami belajar dari Timotius Tuhan, untuk kami terus melatih hidup kami dalam beribadah, karena dalam beribadah Tuhan memberkati, Tuhan akan memberikan janjinya dalam kehidupan kami semua. Dan kami juga bisa menjadi teladan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara kepada anak-anak semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.